Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini pembelajaran matematika, topik yang akan kita bahas adalah tentang luas, keliling, dan istilah lingkaran. Video ini dibuat atas permohonan beberapa subscriber yang ingin lebih tahu tentang lingkaran. Ini juga merupakan permintaan dari rekan guru kelas 6 yang ingin dibantu tentang istilah tembereng lingkaran. Semoga video ini memuaskan keinginan tahuan mereka semua. Ada trik khusus dalam mempelajari video pembelajaran matematika. Yang pertama, putar dulu video sampai selesai, lalu putar dan ulang bagian-bagian yang belum dipahami. Jangan lupa ikut mencatat agar lebih memahami apa yang dibahas dalam video pembelajaran ini. Baik, kita lanjutkan. Bagian-bagian lingkaran. Di sini kita melihat sebuah lingkaran yang warna-warni untuk mempermudah pemahaman kita. Beberapa bagian lingkaran itu diantaranya yang pertama, titik O ini merupakan titik pusat lingkaran. Dari titik ini ke sisi manapun yang melengkung ini jaraknya sama. Jadi titik O ini kalau dalam roda sepeda ibarat as ya, atau porosnya. Lanjut, garis OA sama panjangnya dengan garis OB dan garis OC. Sama juga dengan dari titik ini ke sisi manapun di sekeliling sisi lingkaran ini. Ini namanya jari-jari, disingkat R. Lalu garis AC ini disebut diameter atau garis tengah. Sama jaraknya dengan titik dari B ini misalnya ke titik sebelah sini. Jadi garis tengah itu adalah garis dari titik pinggir ke titik pinggir lainnya melalui titik tengah. Garis dari pinggir ke pinggir melalui titik tengah. Makanya disebut garis tengah. Besarnya, panjangnya garis tengah ini 2 kali panjang jari-jari. Atau jari-jari itu setengahnya dari panjang garis tengah atau diameter. Lanjut, garis lengkung AC atau garis lengkung AB atau BC ini disebut busur. Mengingatkan kita pada permainan busur ya. Kalau kalian mempunyai permainan busur, nah di depannya itu ada yang melengkung. Namanya busur, sedangkan tali yang di belakangnya tempat melontarkan anak panah itu disebutnya tali busur. Seperti ini juga garis BC. Semoga dengan ingatnya kalian pada busur ketika Anda bermain, kalian jadi tidak lupa bahwa yang melengkung ini namanya busur, sedangkan yang lurus ini ibarat talinya disebut tali busur. Sedangkan garis OD ini disebut apotema, yaitu garis yang menghubungkan antara titik pusat ini, poros atau as atau pusat lingkaran, ke tali busur. Lanjut, daerah yang hijau ini disebut juring lingkaran. Juring lingkaran itu daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari, ini jari-jarinya OB dan OA, dan busur. Jadi kalau misalnya di sini ada jari-jari, di satu lagi di sini, dan ini ada busurnya, ini juga disebut juring. Jadi yang nama juring itu besarnya tidak harus 90 derajat seperti ini. Suatu contoh misalnya sebuah lingkaran pada jam. Pada jam itu ada 12 ruangan. Kalau misalnya dari titik tengah ke angka 12 itu ditarik jari-jari dan ke angka 1 ditarik jari-jari, dihubungkan oleh busur yang ada di pinggirnya garis ini, maka itu juga merupakan juring. Sehingga pada sebuah lingkaran di jam ada 12 juring lingkaran.
Bisa dipahami ya, jadi juring itu tidak harus berbentuk sudut 90 derajat saja. Terus daerah yang kuning ini atau daerah 2, di sini tertulis 2 Romawi. Ini disebutnya tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran itu sebuah bidang yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini juga sama, besarnya tidak harus seperti ini. Mungkin ada sudutnya ke sini, jadi temberengnya ke sini. Jadi tidak harus seperti ini, hanya salah satu yang sering muncul adalah tembereng dalam bentuk seperti ini. Bisa dipahami ya tentang bagian-bagian dari lingkaran, termasuk istilah tembereng yang dimohonkan oleh beberapa rekan saya. Lanjut, dalam lingkaran ada beberapa rumus. Yang pertama, cara mencari luas, disingkat L besar. Luas itu pi R kuadrat. Sedangkan keliling atau K adalah 2 pi R atau pi D. R di sini adalah jari-jari, sedangkan D adalah diameter. Pi nilainya itu 22/7 atau 3,14. Khalayak ramai orang kebanyakan menyebutnya 3,14. Padahal bilangan di belakang koma itu tidak ada belasan, tidak ada puluhan ya. Karena semuanya juga di bawah 1, makanya ada komanya. Jadi cara membaca yang benar adalah 3,14. Lanjut, ada sebuah contoh, ini ada lingkaran, warna dasarnya kuning dengan sisi warna merah. Di sini ada garis putus-putus yang merupakan diameter karena dari sisi ke sisi melalui titik tengah. Sedangkan dari titik P ke pinggir ini disebutnya jari-jari. Kita lihat di sini ada angka 14 yang menunjukkan bahwa diameter lingkaran ini adalah 14. Jadi, kalau ada soal cerita seperti ini, tentu 3 langkah yang harus kita lakukan adalah diketahui, ditanyakan, dan jawab. Bagian mana yang diketahui? Dari data ini yang diketahui hanya diameter, yaitu 14 cm. Ternyata yang ditanyakan keliling. Keliling itu memang kebetulan yang diperlukan adalah diameter, karena rumusnya adalah pi D. Nah, kalau diameter atau jari-jarinya angka 7 atau kelipatan 7, lebih bagus kalian gunakan pi dengan nilai 22/7, supaya nanti bisa dilakukan pencoretan ketika perkalian. Sedangkan kalau jari-jari atau diameternya kelipatan 5 atau 10, enaknya menggunakan nilai pi dengan 3,14. Lanjut, karena sudah diketahui diameternya 14 dan yang ditanyakan adalah keliling, kita tentukan jawabannya. Sebelum menjawab, tentu saja kita cari rumus yang sesuai. Kebetulan ini. Oke, jadi keliling sama dengan pi D. Pi-nya kita gunakan 22/7 kali 14. Cara termudah untuk perkalian seperti ini, kalian lakukan pencoretan. Angka 22 dan angka 14 itu merupakan bagian atas alias pembilang dan 7 merupakan penyebut. Sebetulnya di 14 ini juga ada 14/1, tapi per 1 tidak perlu ditulis. Sehingga kalau 7 dan 14 itu dicoret dengan kaidah dibagi oleh bilangan yang sama, tentu saja bisa. Karena 7 dibagi 7 dapat 1, sedangkan 14 dibagi 7 dapat 2. Nah, langkah sekarang kita tidak perlu lagi berpikir tentang angka 14 dan angka 7. Kita tinggal mengalihkan angka 22 ini dengan angka hasil coretan baru, yaitu 22 dikali 2 sama dengan 44. Jadi, kelilingnya adalah 44 cm. Selesai. Kalau kita ingin mencari keliling sebuah lingkaran. Mudah ya. Lanjut, misalnya yang sekarang ditanyakan adalah luasnya. Untuk luas yang perlu diketahui kan R, jari-jari. Karena rumusnya pi R kuadrat. R kuadrat dengan satu jari-jari tentu saja beda. Nah, sekarang kita cari dulu R-nya. Tadi sudah dikatakan bahwa R itu setengahnya dari jari-jari. Berarti R sama dengan setengah dari diameter sama dengan setengah kali 14. Karena diameternya 14 kan. Nah, berarti sekarang
Kita coret dulu, 14 dibagi 2 dapat 7. 2 dibagi 2 dapat 1. Tinggal 1 kali 7 sama dengan 7. Betul kan? Bahwa kalau diameternya 14, maka jari-jari itu setengahnya 7. Sekarang kita masukkan rumus luasnya. Pi R kuadrat. Luas sama dengan Pi R kuadrat sama dengan 22/7 kali R kali R. Lakukan lagi coretan. Coret. Berarti sekarang kita hanya tinggal mengalihkan 2 dikali 7. Karena 7 yang ini dicoret, 7 dibagi 7 dapat 1, yang bawah juga dapat 1. 22 kali 1 tetap 22, lalu dikali 7 sama dengan 154 per 1, tetap saja 154. Jadi, luasnya adalah 14 cm persegi. Kalau luas pakai persegi ya, kalau keliling tidak, karena sama dengan ukuran panjang, hanya bertemu dari titik awal ke titik akhir. Oke, lanjut ke tentang tembereng. Misalnya ada soal, hitung luas tembereng lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Kita asumsikan dulu sebuah sebuah lingkaran yang jari-jarinya itu 7 cm ya, dari sini ke sini, atau dari sini ke sini, atau dari O ke C 7 cm. Nah, asumsinya kalau kita mencari tembereng yang kuning ini, tentu saja kita cari dulu luas lingkaran, lalu dibagi 4. Kenapa? Karena ini kan hanya seperempat bagian. Ini satu bagian, kalau ini dipotong satu bagian, satu bagian, satu bagian. Jadi ada 4 bagian, berarti luas lingkaran dibagi 4 dulu, setelah itu dikurangi oleh segitiga ini, luas segitiga COB. Jadi bisa dicatat bahwa luas lingkaran dulu dibagi 4, setelah itu baru dikurangi oleh luas segitiga COB yang ini. Oke, kita hitung dulu luas lingkarannya. Tadi rumus luas itu adalah Pi R kuadrat alias 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Karena jari-jarinya 7, maka 22/7 kali 7 kali 7. 7-nya dicoret seperti tadi, tinggal 22 kali 7 sama dengan 154. Ini sentimeternya kita simpan saja dulu ya, nanti kita bubuhkan di akhir, tapi jangan lupa. Nah, sekarang 154 ini luas lingkaran ini dibagi 4 dulu. 154 dibagi 4 dapat 38,5. Jadi luas yang ini sampai ke lengkung ini termasuk yang putih dan yang kuning ini adalah 38,5 cm. Tapi karena yang ditanyakan hanya tembereng yang warna kuning ini, maka tentu saja luas ini, luas 38,5 ini harus dikurangi dulu oleh luas lingkaran. Maaf, oleh luas jari-jari. Oke, kita beri warna dulu supaya tidak tertukar. Ini segitiganya warna merah, lalu kita pindahkan keluar. Tadi sudah dikatakan bahwa dari titik pusat ke titik B sama dengan dari titik pusat ke C, yaitu 7. Karena kita sudah putarkan ini, berarti kita tinggal menentukan yang ini sekarang kan jadi garis ini dan ini. Jari-jari, berarti alasnya adalah 7 cm dan tingginya 7 cm. Kalian masih ingat bagaimana rumus luas segitiga? Ya, setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi per 2. Sama-sama saja ya. Dikali setengah dengan dibagi 2 itu sama. Alasnya kita masukkan berapa? Iya, 7 kali tingginya 7 per 2. 7 kali 7 sama dengan 49 per 2. 49 per 2 itu 49 dibagi 2, yaitu 24,5. Nah, sekarang luas ini tinggal dikurangi oleh luas segitiga yang sudah ditemukan tadi. Jadi, 38,5 dikurangi 24,5 sama dengan 14. Jadi, luas tembereng adalah 14 cm persegi. Mudah kan? Ada satu lagi tips. Ini ada rumus untuk
mencari luas tembereng yang lebih simpel. Tapi rumus ini hanya berlaku untuk tembereng dengan bentuk 90 derajat. Untuk tembereng dalam bentuk yang lebih besar, juringnya, tentu saja rumus ini kurang begitu tepat. Namun biasanya dalam beberapa soal, ketika harus mencari luas tembereng adalah luas tembereng dengan sudut 90 derajat atau seperempat lingkaran. Caranya adalah 2/7 kali R kuadrat atau 2/7 kali jari-jari kali jari-jari. Coba kita masukkan ya. 2/7 kali jari-jari tadi kan 7. Kali 7 kali 7. 7-nya kita coret, tinggal 2 kali 7 sama dengan 14. Lihat, cara yang tadi cukup panjang dengan yang barusan pendek sekali. Hasilnya sama. Tinggal tergantung kalian mau cara mana yang kamu gunakan untuk menentukan luas tembereng. Namun alangkah baiknya jika kedua-duanya juga dikuasai untuk hal-hal tertentu supaya kita bisa lebih pintar lagi. Mengerti ya? Baik, kalau video ini cukup membantu, silahkan klik like. Bagi yang mereka belum menjadi subscriber, silahkan klik juga subscribe, sehingga nanti kalian bisa mengusulkan video-video lain yang ingin kalian lihat tayangannya di Literat channel yang kita cintai ini. Itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.